nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat alhamdulillah, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya hari ini kita semua bisa berkumpul pada acara silaturahmi pengajian wali murid kelas 3. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan kita berada di barisan pengikut Rasulullah SAW. Yang terhormat Ustadz Dr. Andes Ahmad Sadali selaku Kepala Sekolah SD Tair Rahman. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Wahyudin SPD selaku Wakasek Bidang Keagamaan SD Tair Rahman dan juga sekaligus narasumber kita untuk hari ini. Yang saya hormati Ustadz Rifki Aziz Al-Mubarok dan mamah-mamah sekalian, mamah-mamah kelas 3 yang cantik nan salehah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Ibu Susi insya Allah akan memandu acara pada hari ini. Untuk membuka acara pada hari ini, sama-sama kita membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pada hari ini, pertama pembukaan, kemudian pembacaan ayat Al-Quran, dan juga selanjutnya sambutan, kemudian tausiah, dan ada sesi tanya jawab dan juga konsultasi untuk mama-mama sekalian, dan terakhir penutup. Baiklah, untuk membuka acara pada hari ini kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Rifki Aziz Al-Mubarok. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idhnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma ضعفوا وما
كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Rifki Aziz Al-Mubarok. Semoga kita yang mendengarkan mendapat keberkahan dari ayat Al-Quran tersebut. Baik mama cantik sekalian, saya ada pantun nih mah. Belum. 1.2 koma. Mama cantik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik mam, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Ustadz Ahmad Sadeli. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari Jumat ini Sayyidul Ayyam, alhamdulillah saya sangat bersyukur, berbahagia sekali kepada Allah, panjatkan syukur kepada Allah karena bisa bersilaturahim, bermuwajahah dengan ibu-ibu yang luar biasa. Yang diundang kan bapak dan ibu, pasti yang hadir ibu. Luar biasa ya. Pantas kalau Allah menjadikan surat dari 114 surat ada satu surat yaitu tentang ibu, surat An-Nisa. Ya, tidak ada surat Ar-Rijal, tidak ada bu, yang ada An-Nisa. Berarti di dalam diri ibu-ibu ini ada sesuatu yang istimewa. Alhamdulillah ya. Buktinya baik di jahro, di pengajian yang hadir adalah ibu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ibu-ibu
sehat Bu ya. Ibu juga istiqomah, panjang usianya, banyak rezekinya, suami setia kepada kita ya, alhamdulillah, dan bisa menuntun ke jalan Shiratal Mustaqim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu dekat Allah dengan beliau, yang Allah katakan tidak akan ada dunia dengan seisinya, tidak akan ada tumbuhan hewan kalau tidak ada Nabi Muhammad. Kali ini masih bulan Maulud, mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ainul Kiram Bapak Ustadz Wahyudin, Ibu Ustazah Susilawati, Ustadz Idan dan Ustadz Erik yang senantiasa membersamai kita. Wabil khusus juga alhamdulillah. Ibu ada kelas 1 nggak? Mau masih Mbak? Kelas 3 ada? Apa ada? Ibu juga ada? Alhamdulillah. Dikira ibu mewakili itu. Ada ya? Alhamdulillah. Ya, sekaligus sebagai ketua kelas dan ibu-ibu yang hadir, orang tua, bunda-bunda kelas 3 yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah bahwa program pengajian tingkat untuk tahun ajaran 2025-2026 baru dimulai nih. Ini adalah pertemuan pertama pengajian tingkat. Jadi ada pengajian khusus Jahro Mutasila hari Rabu, ada juga pengajian tingkat yang sifatnya silaturahim dan juga bisa berkonsultasi tidak hanya di materi pengajian tapi juga di permasalahan yang lain. Jadi sebetulnya kami ingin bagaimana kerjasama orang tua dengan sekolah terjalin sedemikian rupa. Kami berikan banyak media yang bisa menghubungkan kami dengan para orang tua ya. Ini ikhtiar kami. Kalau hari ini yang hadir yang seharusnya ada 76 kaidannya 76 kelas 3 itu 76 semuanya, yang hadir ada sekitar 20. Alhamdulillah ya, alhamdulillah berapa persen Bu ya. Bersyukur pada Allah kalau saya tidak pernah berkecil hati Bu, karena Allah pun tidak menyuruh banyak, yang penting kita berikhtiar ya. Allah yang akan menilai, bukan karena banyaknya ya. Dan juga informasi tadi dari mama, salah satu mama siapa tadi mengatakan ternyata juga banyak orang tua kita yang sakit ya, ada juga yang nunggu anaknya sakit ya. Nah itu jadi memang saya juga menanyakan ke sekolah-sekolah baik di Al-Azhar Sipabudi, saya juga punya teman saya tanyakan ya, ada juga yang Bina Mustafa yang sekitar dekat kita, ada juga sekolah negeri yang terdekat, ternyata sama gitu ya, sama bahwa sekarang ini mungkin cuaca yang ekstrim yang sedemikian rupa membuat cuaca kurang bersahabat dengan kita, tapi tetap kita harus bersyukur, kita ambil hikmahnya bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kecuali ada hikmah yang tersirat di dalamnya, yang insya Allah Allah Maha Rahim, semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Rasulullah seperti apa yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa kita diwajibkan untuk terus ya mempelajari agama ini ya. Bahkan ayat pertama yang Allah turunkan adalah Iqra, membaca yang tersurat dan yang tersirat gitu ya. Itu Iqra lebih luas daripada utlu, hanya membaca. Tapi kalau Iqra itu membaca Al-Quran dan juga lebih menganalisa, memikirkan seluruh ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ya.
Thalabul ilmi fardhun. Ditegaskan oleh Rasulullah bahwa mencari ilmu itu wajib ain hukumnya. Artinya wajib secara individu. Kalau wajib ain berarti kalau tidak melakukan berdosa. Oleh karena itu sekali lagi yang hadir di sini harus tetap setiap saat dapat ilmu dimanapun ilmu itu berada. Sekarang media banyak luar biasa ya. Di TV ada program pengajian tiap hari ya. Kita juga sekolah mengadakan ada hari Rabu, ada setiap pengajian tingkat ya. Nah ini salah satu cara kita melaksanakan perintah Rasulullah, perintah Allah dan juga perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita dimasukkan termasuk umat yang taat ya, yang dikatakan Rasul kullu ummati dakhulal jannah, setiap umatku masuk surga ilaman aba, kecuali orang yang menolak masuk surga. Wa man huwa ya Rasulullah, siapa yang menolak masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhulal jannah, siapa yang taat ikut mengikuti semua perintahku maka dialah masuk surga. Wa man asoni faqad aba, dan mereka yang tidak pernah mengikuti perintahku mereka yang menolak masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba atau umat Kanjeng Rasul yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah juga bersabda di dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Setiap manusia yang lahir itu dalam kondisi fitrah, bagaikan kertas yang putih. Fa abawahu yuhawidanihi, lingkungannya lah yang menjadikan dia yuhawidanihi, orang jadi orang Yahudi, wa yunasirani wa yunasirani, menjadi orang Nasrani, wa yumajisanihi, dan menjadi orang Majusi, penyembah berhala. Itu Majusi, penyembah api. Dulu ada agama Majusi penyembah api. Jadi ternyata lingkungan itulah yang akan membentuk bagaimana anak kita ke depan. Fa'abawahu, ibu dan bapak atau lingkungan terdekat. Itu ibu-ibu ya, lingkungan terdekat. Siapa? Lingkungan terdekat yang punya kewajiban dan bahkan oleh Rasul diistimewakan, yaitu ibu. Ya, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, setelah aku berbakti kepada Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siapa lagi yang harus aku jadikan tempat aku berbakti? Ummuka. Waqala sumaman. Siapa lagi setelah itu ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Waqala sumaman. Kemudian siapa lagi setelah ibu? Ummuka. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan ummuka. Artinya lingkungan terdekat yang bisa dan banyak mempengaruhi anak-anak itu adalah ibu. Dan posisi ibu sedemikian rupa sehingga berbeda dengan posisi ayah. Sumaman, setelah itu siapa lagi ya Rasul? Baru abuka, bapak kamu. Artinya sekali lagi, selain di dalam Al-Quran ada surat An-Nisa, kemudian juga Rasulullah mendudukan ibu-ibu luar biasa ya. Jadi penting sekali ibu-ibu ini harus banyak menimba ilmu. Ada ilmu psikologi anak bu, ya, ilmu tentang kesabaran mendidik anak, pendekatan dan sebagainya, luar biasa bu. Wajar ibu-ibu itu mudah masuk surganya bu, mudah sekali asalkan bisa mendidik anak saja, menjadikan anak menjadi anak yang soleh, taat pada suami, langsung masuk surga tanpa ditanya malaikat. Munkar nakir bu, ya. Ini posisi luar biasa ibu-ibu, ya. Termasuk ibu-ibu guru, ya. Kemudian al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, ya. Itu ibu juga, ya. Tapi memang Rasul pun mengatakan yang paling banyak masuk neraka ibu juga. Nah ini artinya betul-betul ibu ini harus menjaga dirinya ya. Mudah-mudahan nanti Ustaz Wahyudin akan
apa saja pengaruh-pengaruh yang menjadikan anak itu apakah ke arah yang positif atau negatif ya. Ini penting sekali dan mudah-mudahan saya juga tidak akan banyak menyampaikan harinya hari Jumat. Ibu juga mungkin insya Allah ya Ibu dengan niat ikhlas ke sini ya. Kalau rutinan kan susah Bu ya, apa yang Ibu rutinan di rumah, nyuci piring dan sebagainya rutin gitu Bu ya, tidak akan habis-habisnya. Tapi kalau ngaji Quran, ngaji ilmu ini tidak lama. Beda dengan nonton di TV, mendengar pengajian dengan Ibu melangkahkan kaki. Ada banyak nilai di situ, nilai kakinya, nilai pendengarannya, mata juga. Kemudian ada juga biaya ongkos dan sebagainya, luar biasa itu pengorbanan. Oleh karena itu hadir di pengajian Masjid Ta'lim berbeda dengan Ibu mendengarkan ceramah di layar televisi ya. Itu sangat berbeda nilai pahalanya. Oleh karena itu saya mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya Allah berikan kepada jamaah semuanya, kepada kami semuanya, walaupun hanya satu ayat dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, bermanfaat untuk kita semuanya, dan kelak Allah menyaksikan kita pada saat tidak ada lagi persaksian selain persaksian Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah ngaji di sini di SD Rahman dalam program pengajian dan silaturahim. Hari ini ibu boleh tidak hanya sekedar bertanya tentang materi, kami pun berikan ibu-ibu silakan bertanya tentang apapun terkait dengan sekolah, apa itu kebijakan dan sebagainya. Cuman saya sampaikan kepada ibu dan bapak, ada yang langsung bisa dieksekusi kalau terkait dengan saya langsung, ada yang perlu didiskusikan dengan teman, ada juga yang harus dimusyawarahkan dengan lembaga. Artinya ada yang cepat bisa ini tentang guru, mungkin itu adalah saya bisa langsung saya panggil gurunya ya. Kalau pembangunan ini mungkin kita perlu dengan lembaga dan sebagainya, perlu ada waktu ya, seperti itu. Jadi insya Allah semuanya kita akomodir dengan satu niat, ingin kita layani anak-anak kita menjadi calon pengganti penerus kita, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya, yang menjadi aset tidak hanya di dunia ini tapi juga kelak di hadapan Allah. Mereka akan membela kita pada saat kita terpuruk dengan berbagai macam banyak dosa-dosa selama hidup kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan, jamuan dan sebagainya. Mudah-mudahan sekali lagi ibu dan ibu-ibu semuanya bisa memaafkan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya, atas pengantarnya dari Dr. Ades Ustadz Ahmad Sadali. Mams, tema kali ini tuh tema yang sangat relatable sama kehidupan kita, erat banget kaitannya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karakter anak. Tentunya di zaman sekarang memang yang banyak banget pengaruh, terutama dari sosial media. Anak zaman sekarang kan sudah lebih canggih ya Mam ya, untuk mengakses sosial media, sehingga karakter-karakternya pun bisa dipengaruhi dari sosial media. Saya pun sebagai guru yang sehari-hari membimbing siswa di kelas, kadang juga suka kaget dengan ada aja gebrakannya dari anak-anak ini, taunya dari mana gitu, sampai saya pun heran gitu ya. Dan hari ini pun sangat ditunggu-tunggu juga ya untuk bagi kita semua ya, saya sebagai guru dan mama sebagai orang tua, untuk materi kali ini. Semoga nanti setelah mendengarkan materi pengajian hari ini kita bisa mengambil ilmunya dan bisa menerapkan untuk mendidik anak-anak kita supaya mempunyai karakter yang berakhlak karimah ya, akhlak yang baik. Baik, untuk ke acara selanjutnya langsung saja, yaitu tausiah dan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Wahyudin SAG. Untuk Ustadz Muhammad Wahyudin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa
syukru lillah, wassalatu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadatan tunji qailaha min azabil qabri wa azabin nar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Muhtaram wal Mukarram, kepala sekolah kita bersama Al-Ustaz Ahmad Fadli, yang kami hormati Ustazah Susi yang alhamdulillah membersamai membawa acara pada kesempatan ini, bunda-bunda sholihah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Erik dan Ustaz Idan yang senantiasa membersamai setiap giat dan acara di sekolah, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari yang mulia ini, hari Jumat, kita bisa bersilaturahim, bermuajahah kaitannya dalam agenda yang insya Allah setahun minimal sekali kita laksanakan, yaitu silaturahmi dan pengajian tingkat atau per level. Nah, mudah-mudahan acara ini setiap tahunnya insya Allah terus meningkat, terus juga dihadiri oleh para orang tua siswa lebih banyak lagi, karena ibu-ibu kami ketika kemudian melihat list yang ada dari kehadiran kelas 3 itu tadi sudah disebutkan jumlahnya, tentunya kami berhusnudzon. Kalau suudzon kan nggak baik Ustaz ya, berhusnudzon gini berarti anak kelas 3 orang-orang tuanya nggak ada masalah, nggak ada problem, jadi nggak datang, karena situ sudah kita buat tagarnya, sila apa namanya, hadiri gitu kan, untuk bincang-bincang dengan kepala sekolah ya, kapan lagi untuk ngobrol dan bicara dengan kepala sekolah. Itu saya yang buat supaya makin menambah kehadiran. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan husnuzon kita itu benar gitu ya, karena kesempatan untuk bersama kepala sekolah di satu tempat seperti ini, khususnya di rumah Allah, itu tentu jarang-jarang Ustaz ya. Kalau ada pun hari Rabu biasanya Ustaz Ahmad sebagai kepala sekolah mendapat kesempatan mengajar kaitannya dengan tafsir, itu sebulan sekali, benar ya Bu? Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala bermanfaat dan senantiasa menjadi solusi untuk masalah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin takdim nikmah saja, saya bukan untuk apa ya, takabur atau apa. Kebetulan sebenarnya saya ini spesifikasinya lebih ke bahasa, karena waktu kuliah saya di IAIN, sekarang UIN ya, Syarif Hidayatullah, itu saya kebetulan sastra Arab, jadi skripsi kami juga waktu itu pakai bahasa Arab.
Nah kemudian saya lebih condongnya ke hadis. Maka kalau misalnya bersama pengajian saya lebih mengulik tentang isi hadis seperti itu. Tapi kalau udah bicara hadis tentu nanti kesananya itu bicara tentang akhlak. Nah belakangan kami menulis buku. Nah ini ada beberapa buku yang kami tulis, mungkin nanti ada sponsor tak dari lembaga, dari sekolah. Karena kalau sekolah kami malu, karena buku bahasa Arab itu kelas 3, 4, 5, 6 kami yang menulis. Kemudian buku muhadharah, buku muhadharah itu Bu tidak ada di Indonesia, baru satu-satunya yang ada di sekolah SD Ar-Rahman, boleh dicek. Jadi tidak pernah ada namanya buku muhadharah. Ya, buku muhadharah yang ada buku latihan pidato, tapi buku muhadharah nggak ada. Itu kami tulis juga, tapi baru kelas 3, 4, dan 5. Kelas 6-nya hanya isi poin-poin khutbah. Kemudian kami buat juga buku hadis, itu kita juga yang buat. Tapi selain itu, karena itu sudah dicetak sekolah, jadi buku-buku ini belum tercetak. Ya, kami sampaikan salah satunya adalah buku pedoman untuk orang tua. Ini sebenarnya lumayan kalau dibaca-baca. Ya, ini baru istilahnya dijilid ya. Kali misalnya sponsor Ustaz, boleh kan saya cetakkan gitu ya, nanti dijual sama Korlas. Ya, ketuanya menyampaikan kepada anggotanya untuk bisa. Kemudian ada pedoman untuk guru. Ya, kemudian ada buku doa kelas 1 sampai kelas 6 yang kemudian kita jadikan pedoman untuk anak-anak kita kelas 1. Kemudian buku hadisnya. Lalu di sini juga ada ice breaking terpopuler ya kami buat. Terus ada pedoman dan mutiara terpopuler. Tadinya kami membuat kata-kata mutiara terbaik begitu. Tapi kalau yang paling baik kami beranggapan hadis Bu yang paling baik ya sama Al-Quran. Jadi kami tidak berani kata-kata mutiara terpopuler. Kemudian ada poin-poin khutbah. Ada lagi beberapa buku yang belum kami jilid, yaitu ada 21 cerita menarik menggugah hati. Kemudian kami tulis juga buku khutbah. Kalau ini poin-poinnya, poin-poin itu berisi Al-Qur'annya, ayat-ayatnya saja dengan hadisnya. Tapi kalau khutbah itu ya seperti buku khutbah. Ya, mana tahu ya Ustaz Afwan ya. Jadi mudah-mudahan guru-guru kita semua lah nantinya bisa membuat buku-buku, walaupun mungkin buku itu belum dicetak atau katakan belum ini, paling tidak memiliki karya-karya sendiri. Itu yang kami sampaikan untuk pertama. Maka karena kami sudah menulis buku untuk orang tua, kali ini kami memberanikan diri. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Kami akan berbicara tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ya Bu ya tentang perkembangan karakter anak-anak didik kita atau karakter-karakter anak. Nah, sebelumnya saya bertanya kepada bunda-bunda sekalian, Bun, kita tidak bicara kelebihan ya, bicara hal-hal yang katakanlah yang kurang dari anak-anak. Apa saja sih yang paling mendominasi gitu, hal yang kurang atau kalau bahasa kasarnya yang negatif dari anak-anak kita usia 6 tahun ya, usia sekolah SD lah sampai 13 tahun. Kira-kira apa ada yang menyebut satu aja yang dirasakan betul-betul gitu. Jangan-jangan apa yang kita rasakan itu ternyata semuanya merasakan seperti itu. Iya bener nih, anak saya juga begini. Nah itu juga mau kami tulis, karena saya lihat-lihat di Google ya tentang misalnya apa hal-hal kebiasaan umum yang negatif ya yang dilakukan oleh anak-anak usia SD dari usia 6 sampai 13 tahun. Nggak ketemu jawabannya, nggak ada di situ. Jadi mungkin Google-nya belum siap untuk itu. Maka saya ingin nanti menulis itu sebagai tambahan untuk buku pedoman orang tua ini ya, dengan fakta di lapangan. Seperti apa sebenarnya fakta di lapangan anak-anak kita itu sekarang di usia segini, apa yang kira-kira dihadapi, tapi dari hal yang negatifnya, dari hal yang kurangnya kira-kira ya. Kalau kelebihannya insya Allah Bu, kita doakan semua anak-anak kita itu tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah, berakhlakul karimah, berbakti kepada orang tuanya, dan insya Allah tercapai cita-cita baiknya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kencengin Bu kalau doa kayak itu aminnya ya insya Allah. Nah
untuk itu kira-kira siapa ya? Saya nggak minta semuanya, mungkin 1-2 yang ibu rasakan sebagai catatan. Walaupun saya sebenarnya sudah ada di kepala saya, karena saya juga punya anak yang usianya SD, ya seperti itu. Kira-kira apa Bu? Siapa yang mau menyampaikan sebelum nanti kita sampaikan ini? Ada apa sih kira-kira yang di anak itu, aduh kok susah banget ya? Apanya yang susah? Ayo, ada? Atau baik-baik semua saya datang ke sini, nggak jadi dong saya ngomong. Saya mau ngomong faktor yang karakter udah baik semua. Ada apa kira-kira gitu? Lisannya Ustaz. Lisannya, kenapa lisannya Bu? Kadang-kadang kayak ini apa namanya, sebenarnya kalau di rumah terusnya kan perkataannya dia menjaga gitu, karena takut, karena mungkin kalau saya pribadi dengan saya sensitif Ustaz. Oke. Kalau ada anak yang misalkan kata-kata, jangankan anak saya sendiri, kalau ada anak yang sedang main di rumah aja tuh, saya juga suka apa namanya, itu apa ya? Gitu. Oke. Ya. Lisannya kurang terjaga. Ada lagi Bu? Yang kita rasa gitu. Ya Allah, ini begini ya, padahal sekolahnya udah sekolah Islam, udah kelas 3 lagi. Ada? Iya Bu. Kalau sholat juga nggak dibaca. Kalau sholat Cuma baca-baca. enggak baca-baca, udah kayak apa, proporsional tuh dia. Sholatnya udah paling cepat tuh. Kan kalau paling cepat berarti menang dia duluan. Allahu Akbar. Baru begini, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Apalagi kalau yang tidak ada suaranya gitu ya. Tiba-tiba udah sholat deh. Udah sholat deh. Yang benar deh. Sumpah. Karena memang betul udah sholat, tapi sholatnya kayak gitu tadi. Oke. 2, ada lagi Bu? 3. Satu lagi. Ayo, apa? Males. Bu, anak kita yang paling umum Bu main HP melulu. Soheh? Betul? Betul. Kemudian cuek pisan Bu, ya Allah, itu tempat tidur boro-boro dirapihin, bantalnya acan juga kagak dipindah-pindahin sama dia, bodoh amat, jatuh ke apa kayak gelas segala macam, kadang-kadang pakaian habis pulang sekolah ya suruh naruh, kadang-kadang la ilaha illallah masih berantakan di situ. Tahu anak sekarang demennya berantakan. Ada Bu anak yang rapi gitu, apa-apa udah alhamdulillah. Khususnya anak laki doyannya berantakan. Kemudian kalau disuruh ibadah Bu masih malas-malasan, bener tadi disuruh belajar masih malas-malasan. Kemudian nggak apik, nggak rapi, kadang-kadang lebih tua dia dari kita Bu. Kenapa? Nggak tahu dia di mana tempatnya, coba kan. Kalau kita lupa kunci di mana, wajar, usia udah kayak setama saja 60-an saya aja 50 masih sering lupa. Iya, anak kita Bu ditaruh sini. Di mana tadi Dek? Mana ya? Allahu Akbar. Kenapa Bu? Karena dia banyak main kita ini mengkikis Bu, bagaimana supaya karakter anak-anak kita itu lebih tepat. Sebenarnya saya ngeri-ngeri sedap saat bicara ini. Arti ibu-ibu bilang, Ustaz anaknya aja tuh Nisa kayak gitu. Kalau Nisa Bu, saya belum dapat ilmunya Bu. Itu Nisa yang sekarang di TU, Anissa Nur Rahman, anak saya itu Bu, itu saya belum dapat ilmunya ini. Tapi kalau yang umur dia orangnya, sorry ya nak diceritain, tapi cantik sih dia Bu, kayak bapaknya. Baik, Ustaz, mana faktor-faktornya pembentukan karakter anak? Kita masuk ke sini Bu, ini panjang nih, 3 jam nggak selesai. Gimana caranya? Yang pertama dulu, apa itu Bu? Ridho terhadap anak. Ridho ini sebenarnya 2 hal ya. Ridho, benar ridho doang tuh. Ridho kepada orang tua, ridho kepada anak. Orang tua kudu ridho dulu sama kita. Ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah terletak pada orang tua. Ya. Dan marahnya Allah terletak pada marahnya orang tua. Jangan sampai ibu pengen punya anak tapi orang tua kita atau mertua kita tidak hidup sama kita. Gimana mak kita nanti ridho sementara kita nggak diridhoi sama mereka? Jadi apa nih yang hubungannya apa? Kalau saat ini masih nggak baik sama mertuanya, kalau ada nih tolong perbaikin itu, karena dia juga orang tua kita setelah kita diikat dengan pernikahan. Tapi Ustaz, mertua saya emang kayak gitu, Ustaz, nggak mau baik sama saya,
Pokoknya saya nggak dianggap pokoknya buat baik-baik ya, mau dianggap mau agak kayak yang penting ketika seseorang berbuat baik mendapatkan nilai pahala si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Tapi yang paling mendasar ini ridho terhadap anak. Apa maksudnya ridho terhadap anak? Ketika anak lahir mulai ridho situ. Jangan ya gua mintanya laki-laki perempuan yang nongol, atau kebalikannya lagi butuh perempuan udah 4 laki semuanya. Kepengen perempuan laki dikasih, pada kata dokter perempuan, bisa-bisanya udah lahir jadi laki-laki. Ternyata Allah yang nentukan, seolah-olah nggak itu. Atau apa nih, kok nggak sesuai ya? Ibunya cantik, bapaknya agak gelap-gelap sedikit. Bu, afwan ya, kalau kita punya pasangan bu agak jelek bahagia bu, makasih, syukur sama Allah. Orang jelek mah jarang selingkuh. Afwan nih, orang jelek jarang selingkuh. Bukan berarti bu orang tampan kayak Ustaz Ahmad. Saya bilang enggak. Tapi orang jelek resiko. Pak Erik jangan ketawa Pak Erik. Pak Erik ketawa dia gimana sih? Ya. Tuh, jadi syukuri. Jangan nanti anak kita mirip ke ayahnya. Lalu ya ilah, kenapa nggak mirip gua ya? Mana kakek neneknya cantik sama ganteng, lah ini ke bapaknya semua kok. Udah gelap misalnya, hidungnya lumayan mancung ke dalam. Dari awal bu udah tidak, situ ada sedikit ketidakridhoan. Naudzubillah. Jadi kalau misalnya yang punya potensi, ibu ini masih punya potensi, bu punya anak lagi, masih. Bu yang muda, bu senyum-senyum aja, bu masih punya potensi, bu punya anak lagi. Itu ya. Kalau punya potensi, ingat ridho di Allah. Jadi ridho terhadap anak kita, bagaimanapun katakanlah nanti, apalagi sudah lahir, jenisnya, fisiknya, udah nggak usah, ini anak kita. Ketika Allah titipkan amanah itu, maka katakanlah bahwa inilah titipan yang terbaik yang Allah berikan untuk kami, untuk orang tuanya. Seperti itu. Ya Allah, anak saya Ustaz dari itu sudah penyakitan mulu. Anak orang bu ada yang mau lahir nggak hidup, meninggal dunia, kita masih alhamdulillah hidup, dikasih oleh Allah. Maka jangan pernah sesali ketika kita memiliki anugerah atau amanah berupa anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang tua di dunia ini Allah titipkan amanah itu. Saya tuh kalau misalnya lagi agak kesel-kesel tuh sama anak saya perempuan tuh, saya ingat kalau dia sakit tuh, hilang kesel saya. Kesel gitu rasanya tuh, marah gitu, gimana sih udah gede masih kayak begini. Tapi ketika misalnya dia sakit lagi diinfus tuh, kepengen banget kayak mana dia cepet-cepet sehat gitu, itu hilang marah saya. Karena saya rasanya lebih tidak siap menerima anak saya itu nggak ada di dunia ini, kira-kira gitu, diambil oleh Allah daripada hanya sekedar seperti itu. Itu ya bu, maaf ya bu, nih jangan ngomong dia tuh ada orang nyusun. Itu bisa dulu bu, itu kalau mandi itu naruh sabun cair itu di bawah. Terus saya bilang nih, taruhnya di atas saya, kan ada tempatnya. Besoknya gitu lagi bu, ada kali 50 kali lebih bu, cuman sekedar itu yang namanya sabun cair di bawah taruh di atas, kagak mudeng tuan. Akhirnya saya paham, ya Allah, aku nggak sanggup, aku nggak mampu untuk membolak-balikkan hatinya. Saya hanya bisa mengarahkan bu, ini sama kita semua potensinya. Tapi yang membolak-balikkan, yang merubah itu adalah Allah. Maka bu, kata Imam Ghazali, dalam mendidik anak itu yang utama adalah berbuat baik pada diri sendiri, berbuat baik pada diri sendiri berbuat baik. Itu kata Imam Ghazali. Jadi kalau kita mendidik anak ini, hilang semua faktor nih. Jadikan dulu diri kita baik. Tapi kalau diri kita nggak baik, hilang faktor-faktor yang tadi ini semua. Oke, baik, kita lanjutkan saat ini ridho ya. Yang kedua apa Ustaz? Kira-kira akekah. Jangan sampai lupa, ini perintah agama.
Kullu mauludin murtahanun bi aqiqati. Setiap yang lahir itu tergadai dengan akikah. Laki-laki berapa? 2, perempuan 1. Boleh nggak laki-laki 1? Ada yang mengatakan boleh, tapi kalau mampu 2, perempuan 1. Laki-laki berapa Bu? 2, perempuan 1. Ridho Bu ya? Laki-laki 2, perempuan 1. Laki-laki 2 Ustaz. Ya terasa akekah ya. Kita balik lagi akekah, nggak ke sana Ustaz. Jadi akekah itu tergadai. Jadi kalau misalnya anak-anak kita itu maaf banget, kita beli kuda besi bisa, tapi kita nggak bisa beli kambing, itu sangat disayangkan sekali. Jadi apa kalau ada anak kita nih yang masih belum terakekahkan, akekahkan sampai kapan? Itu terus selama kita masih hidup, anak kita belum akekah dan kita punya kemampuan, maka akekahkan anak kita supaya jangan anak kita tergadai. Susah Bu, karena masih ya sama seperti barang yang kita gadaikan. Gimana sih kita mau bilang itu milik kita? Gak bisa, mana pegadaian? Tiba-tiba datang ibu kan, gadai emas antam 2 gram, mau ambil, kagak pakai duit, kagak pakai apa, gak ditebus ya, gak bisa. Pak, saya mau ngambil Pak, gadaian saya, mana duitnya? Kan begitu. Nah, duitnya itulah, maharnya itulah kambing tadi. Maka jangan sampai Ustaz, kalau saya sendiri gimana Ustaz? Saya sampai hari ini nggak pernah tahu nih, udah tergadai apa belum? Udah tergadai, udah ditebus apa belum? Ada nggak ibu yang belum tahu dulu sudah diakekahkan atau belum? Karena orang tua udah nggak ada. Kalau ragu-ragu maka akekahkan diri sendiri. Boleh seseorang mengakekahkan dirinya sendiri. Walaupun orang agak kadang-kadang bingung aja, ya kan? Siapa yang akekah? Saya Pak. Udah segede ini akekah, nggak apa-apa. Ya itu akekah. Dan jangan dicampur ya Bu. Ada orang mau akekah dicampur sama kurban, jangan. Ya pengen memang dapat 2 pahala, nggak bisa. Ya akekah, kurban. Kalau puasa masih boleh, kita ada utang puasa wajib di hari, kita puasa sunnah, apa-apa. Bahwa pahala nanti milik Allah, tapi kalau akekah nggak bisa campur sama kurban. Apalagi kalau pengen cari nama, supaya apa? Akekah dia dapat apa nama orang-orang yang berkurban mudohi pada saat itu. Naudzubillah. Ya akekah. Nomor 3 Ustaz. Ini yang panjang nih di belakang, hubungan ayah dan ibu. Kalau kita bicara hubungan, yang pertama adalah mohon maaf, hubungan pertama kali ketika kemudian anak akan terlahir nanti ya. Jadi kalau anak-anak kita dilahir berarti ada hubungan di antara ayah dan ibu. Ini kalau bahasanya bahasa yang agak ekstrim, itu nggak ada anak-anak di sini. Ya, hubungan intim, hubungan suami istri. Maka hubungan suami istri itu harus dilakukan sesuai dengan sunnahnya baginda Rasulullah kalau kita ingin anak kita tumbuh nanti dan karakternya menjadi baik. Tuh ibu, bu, kalau itu baca doanya enggak? Oke, baca doa. Ya, Ustaz anak tes nih doanya ya. Ustaz saya mah baca doa Ustaz, tapi pasangan saya Ustaz udah nggak sabaran misalnya wudhu enggak, sunnahnya kalau mau kita melakukan Pak Erik, wudhu Pak Erik, wudhu Pak Erik, bukan duduk, wudhu dulu disunahkan. Tapi kalau misalnya Ustaz takut dingin nanti nggak jadi, nggak apa-apa, karena itu sunnah. Tapi kalau bisa wudhu dulu. Untuk apa kita wudhu? Untuk apa kita baca doa? Agar setan, agar jin itu nggak nimbrung Bu, nanam saham di situ. Naudzubillah. Gimana nggak susah kita didik anak? Lah jinnya ikut nanam saham dia, dan kita nggak tahu orang dia nggak kelihatan. Baca doa enggak? Makan Bu, kalau kita nggak baca doa, makan tangan kiri kotor lagi kukunya, ya bisa jadi jin ikut makan. Makanya lapar mulu, udah makan kan bakso masih mie ayam kuat terus, bisa jadi diikutin oleh jin di situ, ikut makan dia.
Maka jangan lupa membaca doanya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana, atau dibalik, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Baca. Ya Allah, itu nggak sampai 1 menit Bu, masa iya suami kita juga nggak mau, masa iya istri kita juga nggak mau, timbang baca begitu doang. Ya, apa iya baca begitu langsung nggak jadi? Ah mama nggak jadi dah, mama baca doang apa gak enak bener. Baca dong. Hubungan pertama itu. Yang kedua, bagaimana kemudian hubungan seorang suami dengan istri di dalam rumah tangganya? Udah baik belum? We are ya, contoh, kita ini contoh teladan bagi anak kita, dan anak itu adalah peniru yang paling ulung. Maka bagaimana ayah dan ibu pun begitu juga anak-anak kita. Anak kita mau baik, ya gimana? Apa nih Bu? Salah satu yang paling kita nggak bisa, kita bilang anak kita nggak pakai HP, kita pakai HP nggak? Anak kita mau deh ya, mau 1 jam HP, kita tiap hari HP, kantong sana kemari HP. Bahkan dia nggak melihat, Ustaz, apa nih? Ini rahasia ya Bu ya. Saya sebenarnya nggak enak juga nih ketahuan yang lain-lain. Saya tuh nggak makan sayur dari kecil. Nih saya kasih tahu sama ibu betapa saya tuh sampai hari ini kok bisa ya, sampai kaget gitu. Anak saya dua-duanya Bu, termasuk yang di TU itu, ya ilallah Bu, itu yang namanya catering di sini. Boleh ditanya berapa kali dia makan. Sampai Ibu Melu bingung, ini orang apa dikasih makannya tuh yang di sana tuh. Sayur nggak mau, apalagi sayur nggak mau. Nah, tetapi Bu, dulu waktu saya masih anak-anak ini kecil, apa iya karena saya nggak makan sayur, saya biarkan anak saya nggak makan sayur? Dari mulai dia sudah bisa makan, itu saya selalu sama istri saya di di blender sayur itu dikasihkan ke dia. Dimakan Bu, waktu umur berapa ya dia sudah bisa makan itu? 2,5 tahun atau berapa? Apa 2 tahun? Dimakan. Tapi Bu, kalau tidak salah saya usia dia 3 tahun 5 bulan, itu tiba-tiba Bu, yang hijau-hijau itu sayur itu dia pinggirkan tanpa kemudian kita ajari, tanpa dia melihat saya makan. Jadi seolah-olah kayak insting. Mungkin saja karena bapaknya tidak makan sayur, maka aku pun tidak makan sayur, walaupun persentasenya tidak banyak. Hanya hati-hati. Kalau itu apa? Ya kitanya tadi seperti Bang Al-Ghazali, kudu terus berbuat baik, jangan kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Hubungan orang tua harmoni, jangan marahan di depan anak. Ada yang bertengkar Bu, anaknya bertengkar depan anaknya, marah suaminya atau ibu lagi marah, apa nih gimana sih? Masa sebulan dikasih segini, mana aja tuh duit? Misalnya, Bapak kok pulangnya lama banget sih? Gimana sudah jam berapa nih Pak? Katanya jadinya jam 8, ini udah jam 9.30. Tapi di depan anak, depan anak tuh seolah-olah kita orang tua yang paling harmoni di dunia. Sekalipun tadi kan saya bilang, saya tidak pernah menunjukkan kepada anak saya nggak makan sayur, tapi itu anak saya nggak makan sayur, tetap secara insting itu ada. Tapi jangan tunjukkan itu di depan dia. Atau ada rumah tangga yang tanpa debat, tanpa bertengkar, ada ibu-ibu yang nggak pernah. Saya nggak pernah marah, Ustaz. Alhamdulillah saya kayaknya jadi istri yang sangat-sangat pengertian sekali terhadap suami saya. Saya tidak pernah marah, Ustaz. Saya ikut aja dikasih berapa, ya alhamdulillah. Cuman kata suami saya cuma pintar cari duit aja, Ustaz. Kemana-mana suami saya nyimpen duit, pasti saya tahu saya istri yang pintar cari duit. Ya, ditaruh di peci tahu, di kaos kaki tahu, di bawah bantal tahu, ya di ATM mana aja ketahuan. Berarti punya pasangan yang pintar cari duit. Ya Bu, kalau ada hal-hal yang katakanlah harus diselesaikan, maka bicaralah ketika kondisi itu sedang enak. Jangan kondisi suami nggak enak Bu. Kadang-kadang karena kecil tapi nyampaikannya tidak tepat waktu, akhirnya jadi masalah yang besar. Padahal sedikit aja masalahnya, tapi karena waktunya nggak tepat, dia lagi capek. Sama kalau kayak kita juga lagi capek, dia malas jawabnya. Apalagi laki-laki. Satu ya, kami sebagai laki-laki ini saya tahu, kasih tahu rahasianya Bu. Jangan menyampaikan kepada laki-laki itu berulang-ulang, kita nggak suka. Tanya sama Ustaz Ahmad, jangan berulang-ulang kata-kata itu. Ya,
Kadang-kadang seorang istri padahal itu biasa aja, tapi berulang kali sampaikan, "Papa, tolong Pak ya itu sudah dibersihin Pak itu Pak, kipas anginnya." Kata suaminya. Gak lama lagi ngomong lagi, "Papa, udah kipas angin." Padahal dia masih ingat tuh. Kecuali memang itu sangat perlu sekali hari itu harus dibersihkan. Nanti ngomong lagi itu kan jeda. Jangan jedanya per 5 menit. Nggak suka laki-laki, serius Bu. Seorang laki-laki gak malahan sama bininya bisa. Itu tergantung kitanya Bu. Kenapa? Saya sadar bahwa istri saya itu lahir dari keturunan yang berbeda dengan saya. Saya Sumatera, asal saya Jawa, tapi lahir saya Sumatera. Mungkin orang Sumatera begini caranya. Saya lahir dari orang Betawi seperti ini caranya. Setiap kali istri saya salah, saya nggak memandangnya salah, itu aja. Kecuali hal yang memang sangat esensi, misalnya apa ya, orang selingkuh, nah itu masa diam aja. Tapi insya Allah enggak. Bu, kalau perempuan diragukan seneng nggak Bu? Iya, walaupun suaminya nggak punya duit, Bu nggak bakal dia bisa marah. Lalu gimana diratukan semuanya udah enak? Jujur Bu, ya. Maka kalaupun begitu, oh ini kebetulan ibu perempuan, buat laki-laki kita senyaman mungkin. Jangan kita maunya nuntut, ya. Tapi kemudian kita nggak melakukan kewajiban kita dan hak kita terhadap suami kita, coba kita lakukan kewajiban itu. Udah baik dulu nggak kita sama suami? Udah santun nggak omongan kita? Jangan-jangan kita meninggikan di hadapan suami kita saat kita bicara. Naudzubillah, tahu? Sama seperti orang tua. Ridho Allah, ridho ridho orang tua, ridho Allah itu ada pada suami. Dan malahnya orang tua ada pada suami ketika seorang istri atau seorang perempuan sudah menikah. Konsumsi anak. Bu, apa konsumsi anak? Sehari-hari kebutuhannya. Yang paling utama adalah makan. Berapa kali kita kasih makan anak kita? Berapa kali Bu? Yang umum 3 ya, 3 kali. Nah, yakin nggak apa yang kita berikan kepada anak kita itu halalan thayyiban? Udah halal dulu, insya Allah ya. Pernah nanya kalau sekali waktu suaminya dapat gede tuh, banyak dapat uang banyak bawaannya. Tiba-tiba yang biasa dikasih 5 juta, 12 juta, ini dikasih 20 juta. Nanya nggak kita? Yang ada kita cuma berselisih aja. Alhamdulillah. Mas, makasih ya Mas. Tanya dong dari mana 8 jutanya? Jangan-jangan 8 juta ini boleh dapat dari tercampur dengan yang haram. Maaf ya Bu, ini resikonya nih ya. Saya kasih tahu nih. Kalau makanan itu tercampur dengan yang haram, nih apa nih kiasnya? Kalau lah Ustadz Idan nih masak opor tahu deh, opor ayam. Baunya enak Bu, dan memang dia terbiasa. Pokoknya kalau masak opor ini paling enak nih misalkan. Banyak Bu, 3 ekor ayam itu diolah tuh jadi opor semuanya. Tiba-tiba ada orang iseng, dimasukkannya sepotong daging. Tapi sepotong daging yang dimasukkannya itu adalah bangkai. Masukkan ke situ, bangkai itu. Terus opor ayam tadi, atau katakanlah lebih ekstrimnya sepotong daging babi. Alhamdulillah dimasukkan ke ayam itu. Opor itu udah dicampur. Lalu kemudian dia nggak tahu nih. Yang tahu orang ini tiba-tiba saat disajikan mau makan dikasih tahu sama dia, "Oi, tunggu jangan makan dulu. Itu aneh campur sama daging babi supaya lebih sedap. Sepotong daging babi." Afwan, kira-kira Bu, kalau lagi Bu jadi orang yang disajikan itu mau makannya enggak? Opor yang enak tadi buatan beliau tapi dicampur dengan sepotong daging itu, mau nggak Bu? Udah dikasih tahu, mau nggak? Lapar banget gimana pun kita Bu, hilang itu selera kita sama ayam opor tadi. Kenapa? Karena ada sepotong daging. Itu kiasnya. Begitulah uang kita, begitulah gaji atau penghasilan kita. Maka di dalam hadis dikatakan ketika bicara dengan harta, min aina iktasaba wa fi ma anfaqa. Dari mana tuh didapat? Kenapa guru Bu anak-anaknya pada barokah? Guru-guru ya rata-rata guru ya, karena guru ya Allah penghasilannya kasihan guru mah, tapi barokah. Gimana dia caranya mau, mohon maaf, mau apa namanya korupsi? Apa yang dikorupsi kan?
Pegang duit juga kepala sekolah nggak pernah. Itu contoh, nggak bisa. Tuh. Maka kalau kita punya suami pengusaha dan sebagainya, tanya sekali waktu, untuk apa? Supaya kita nggak kaget, wah kita sholat susah banget sih. Gimana nggak susah? Masuk sebagiannya itu dari unsur yang haram. Saya suatu saat pernah bertanya, bagaimana Ustaz? Saya tanya nih sama guru, kalau seandainya kita makan yang haram itu, tapi kita nggak tahu. Misal kita beli di pasar Paro daging, ternyata daging itu bangkai, atau daging itu disembelih tanpa dibaca basmalah. Nah kita beli nih, kita masak di rumah, nggak tahu kita. Atau maaf, sekarang itu disalurkan. Dulu pernah di tahun berapa itu daging celeng dari Paro dijual ke pasar Parung. Pasar Parung, pasar Bogor, mana-mana dulu ada di televisi. Tapi tahunnya saya lupa tahun berapa. Jual tuh dan saru. Kalau bukan ahli daging yang ngerti tentang daging, nggak tahu kita apakah itu dagingnya sapi atau itu daging celeng, nggak tahu. Harganya pun mereka pinter, nggak dibuat terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh, misalnya sekilo 70 daging sapinya, ini sekilo 30, orang pasti curiga. Dibuatnya mirip-mirip, Bu. Lebih misalnya beda 10.000. Ada orang beli yang murah, padahal daging celeng. Dan itu ada di televisi. Bagaimana caranya supaya orang nggak tahu? Itu ditaruhnya dulu di kulkas, dimasukkannya dikasih darah sapi, ditaburin darah sapi, nggak ketahuan. Jangan kita semua pernah makan itu, naudzubillah. Saya tanya sama Ustaz, yang kayak gitu ada pengaruhnya nggak Ustaz? Kata beliau ada. Kita tidak berdosa, tapi pengaruhnya ada karena dia unsur yang aslinya haram. Bayangin, kita nggak sengaja aja masih ada pengaruhnya, berefek tuh, karena dia jadi darah, jadi daging di tubuh kita. Begitupun dikonsumsi oleh anak kita berikan. Apalagi yang memang sengaja dihasilkan oleh pasangan kita, terambil dari yang haram, masuk ke perut anak kita, menjadi pakaiannya, menjadi air minumnya, menjadi sandangnya untuk pendidikannya, dibayar untuk pendidikannya. Sulit. Maaf ya Bu, anak-anak kita yakin saya beda-beda di rumah. Kenapa kok dia mudah banget mendidik anaknya? Kenapa kita susah banget? Di sekolah ada masalah mulu. Orang lain Bu yang diganggu, dia pula yang menderita. Ada anak begitu sekarang. Datang ke kepala sekolah, Ustaz saya digangguin. Pas ditanya sama temannya, dia Ustaz yang gangguin kita. Ya Allah, bisa pula kayak terbalik dibuatnya. Ada yang begitu. Maka hati-hati Bu kalau ada anak ibu ngadu nih, Bu saya ditonjok, saya dipukul ini. Jangan-jangan dia dulu yang memulai. Selidikin dulu, nanti malu kita kesini. Ya, pernah dibilang, dia Ustaz, ini dia Ustaz, dia. Nah, ente baru bertanya, kamu gangguin ya? Iya sih Ustaz, tapi kan saya nggak sampai nonjok Ustaz. Ya iyalah, orang digangguin mulu sama dia, gimana nggak ditonjok lama-lama. Contoh seperti itu. Pengaruh tadi ada. Jadi Bu, ketika anak kita yang secara karakter kok begini, kok begono, tanya dulu sama diri kita, udah baik enggak? Pasangan kita udah baik enggak? Udah memberikan contoh terbaik enggak untuk anak kita? Jangan-jangan itu enggak kita kasih, cuma nyuruh-nyuruh doang. Bu, anak-anak kita baca Quran, anak-anak kita tahfidz. Ya, sampai hari ini belum ada orang tua yang minta sama kita, Ustaz, kami minta sertifikasi tahfidz juga, Ustaz. Jangan anaknya saja. Belum ada. Saya duluan sebelum anak saya, anak awal Ustaz. Bismillah, siap gitu. Ternyata kaminya pengujinya belum hafal. Wah, itu kita. Maka kalau kita nyuruh ngaji, jangan tinggalkan Al-Quran. Ini apanya teman-teman, sahabat-sahabat, ibu-ibu muda yang solihah udah bisa baca Al-Quran semua ya? Insyaallah, jangan tinggalin Bu baca Quran tiap hari. Bu, jangan tinggalin baca Quran tiap hari. Bu, tiap hari baca Quran. Ya, walau ayatan, walaupun satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Ini parah. Kalau yang ini jangan diikut. Satu ayat nanti nun. Shadaqallah. Kata satu ayat. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah sudah. Maka hati-hati, ternyata pola makan juga jadi sangat penting. Lanjut. Jam berapa ya? Udah jam 10 berkali ya.
Pola asuh. Kalau tadi misalnya hubungan ayah dan ibu konsumsi, ini pola asuh. Didiklah anak kita itu dengan didikan yang paling terbaik di rumah, di mana. Kalau marah sama anak-anak kita, jangan setiap tempat jadi tempat apa? Persidangan, Bu. Di mana aja marah. Anak kita baru ngomong, bapak habis. Udah lah nggak ada giginya kayak saya, mencret-mencret tuh anak di rumah. Sendiri. Jangan semua, biarkan dia tenang dulu. Udah masuk dulu dia, udah tenang dulu, baru ditanya betul-betul dari mana kok sampai jam segini belum pulang, main apa aja, kemana aja. Ya, jangan semua tempat lagi makan anak-anak, adik kamu tuh begini ya, lagi makan, jangan. Tapi luar biasa untuk kita. Kalau kamu ingin membunuh masa depan anak-anakmu, maka berilah dan penuhilah setiap apapun yang dia minta. Insya Allah anak kita itu hancur masa depan. Sekali lagi ya, kalau kamu ingin membunuh, menghancurkan masa depan anak-anakmu, maka berilah setiap apapun yang dia minta. Penuhi aja. Apa yang dia minta kasih aja. Minta motor kasih motor. Minta HP yang mahal 12 juta kasih 12 juta karena kita mampu. Insya Allah hancur masa depan. Ya, jadi hati-hati. Jadi jangan selalu gitu diempanin dan itu pola asuh kita. Jadi tanyain juga supaya anak-anak kita baik. Tapi sekali lagi pola asuh terbaik adalah ketika orang tuanya menjadi contoh teladan bagi anaknya. Sekali lagi, nah lingkungan itu ada rumah yang paling utama. Di sekitarnya dia main sama siapa, Bu? Nggak jarang kan menemukan anak kita di sini juga mainnya itu sama anak yang mohon maaf kelasnya lebih tinggi. Bahkan kadang dari luar, dan ternyata dari situ juga bisa berpengaruh kepada ucapan tadi, kata-kata yang keluar menjadi kok kita nggak tahu ya, tiba-tiba kok agak kaget gitu dengar, saya nggak pernah, kakaknya nggak pernah ngomong kayak gitu, di rumah nggak pernah begitu, tiba-tiba kok bisa ada kata-kata keluar itu. Bisa jadi misalnya di rumah, bisa jadi di tempat dia biasa nongkrong itu bisa ngobrol-ngobrol, bisa belajar bersama dan lain sebagainya. Jadi tolong diawasi juga. Kalau misalnya kira-kira lo kok dari sini tadinya nggak pernah ngomong begini, tiba-tiba kok keluar nih omongan seperti ini, omongan jorok kah, omongan kasar kah, bisa jadi kemudian kita batasi. Ya, atau kita tanya sama dia, adik itu omongan dari mana? Langsung Bu, jangan dibiarin, kalau udah lama udah susah. Pokoknya kalau tiba-tiba ada yang kita lihat, yang kita rasakan anak kita jadi berubah, kata-katanya menjadi lebih kasar, lebih jorok, langsung tuh ditanyakan dari mana. Kok nggak mau jawab dari mana? Kalau nggak kamu nggak usah jajan, mama nggak kasih jajan. Pokoknya ke sekolah nggak ada. Kalau baru besok nggak usah sekolah, kamu ngapain sekolah tapi ngomongnya jorok? Sekolah di sekolah Islam, ngomongnya masih kasar dan jorok. Ada begitu. Masa iya dia berani? Makanya sama anakku jangan bukan lembut, dia tegas gitu. Dan dasar yang luar biasa terhadap anaknya. Jangan pernah ada kata percuma saya sekolah di sekolah SDIT, di sekolah Islam, saya pesantrenkan, tapi kelakuannya kok begitu. Kok nggak banyak perubahannya? Bu, pondasi itu sudah ditanamkan. Ketika suatu saat nanti kalau anak itu menyimpang dia nanti punya dasar yang bisa kembali lagi. Ada oase. Tapi ketika kemudian dia tidak kenal agama sama sekali, lalu kemudian dia menyimpang, maka dirinya blong, nabrak Bu, bablas, ujung-ujungnya akan susah kembali lagi kepada kebaikan. Kemudian yang terakhir itu saya buat itu ada tadi Bu yang namanya keturunan. Keturunan itu ada media ya, itu ada media tadi udah sedikit saya sampaikan dari HP luar biasa. Banyak sekali ketika kita tidak tahu dari mana anak-anak kita itu bisa seperti ini, ternyata kalau bukan pengaruh dari lingkungannya bisa jadi dari media yang katakan menjadi konsumsi dia. Setiap hari mungkin ada orang tua yang membersamai anaknya dengan jajan, walaupun ada yang Sabtu Minggu ya. Berbahagia kalau orang tua ada yang sampai hari ini cuman misalnya Sabtu Minggu, nggak setiap hari. Anak yang setelah media itu ada keturunan, jadi kalau misalnya ada anak kita kok gini-gini amatnya, bisa jadi kakeknya, bisa jadi bapaknya. Loh, tapi bapaknya alim Ustaz iya, sekarang dulu waktu zaman dulu bisa jadi suami kita atau nenek kakeknya dulunya pernah misalnya kurang baik ya, bandel, nakal, itu bisa netes walaupun sedikit. Jadi ada faktor keturunan yang terkadang kita nggak bisa juga hilangkan itu ya, netes, tapi persentasenya mempengaruhi perkembangan karakter anak itu sangat sedikit sekali, sangat kecil sekali. Jadi segala sesuatunya ada. Sebenarnya banyak di sini Bu, nanti bisa juga ya kalau Ibu di sini ini lebih lengkap sebenarnya di buku saya yang pedoman untuk orang tua.
nanti saya mintakan ke kepala sekolah kalau pengennya boleh dikasih karena lengkap semua, tinggal di print aja sebenarnya. Demikian karena waktu kita juga ada bincang-bincang dengan kepala sekolah dan hari Jumat, saya mohon maaf agak lama gitulah kalau udah bicara, ini juga udah saya dikit-dikit kan ya. Makasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Wahyudin SAG. Mas, masih fokus nggak nih? Ya, anak-anak itu memang betul ya Mas ya. Anak-anak itu pengamat dan peniru yang ulung. Mereka mengamati, meniru dengan sangat akurat apa yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh kecil aja, mam saya sebagai wali kelas di kelas tiap harinya itu selalu ngomel karena lisan anak-anak yang nggak dijaga. Saya selalu mengingatkan sama anak-anak hadis tentang menjaga lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada lisannya. Dan responnya memang dijawab sama anaknya. Dijawabnya seperti ini, Bu, tapi ibu-ibu di depan rumah anak mau gosip mulut tuh. Karena itu mereka mengamati apa yang mereka perhatikan sehari-harinya. Semoga ya nggak ada mamahnya di situ ya, jadinya anak-anak nih nggak mencontoh dari orang tuanya. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin karena waktunya sebentar, jadi dibatasi pertanyaannya. Mungkin perwakilan kelas 3A satu kelas, 1B, kelas 3A satu orang, 1B, 3B satu orang, dan 3C satu orang. Untuk sesi tanya jawab dari kelas berapa dulu? Kelas 3A dulu. Sekali lagi ini berkaitan dengan sekolah. Iya, silakan. Kalau saya Atau yang dari kelas 3B atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustaz ya. Saya ibu. Kaitannya dengan ini. Kaitannya dengan materi mungkin. Karena yang terkaitan dengan lisan tadi Ustaz. Ya, saya ibunya Hij Ustadz kelas 3C. Ya begini Ustadz, yang tadi saya sampaikan tentang lisan itu, ya betul kata Ustadz tadi, yang kita tuh nggak ngerasa di rumah kayaknya nggak ada deh yang ngomong seperti itu gitu. Tapi memang kadang anak-anak tuh mungkin meniru saya tuh kayak penasaran aja pengen ngucapin gitu Ustadz, spontan gitu ngomongnya seperti itu gitu. Saya ini juga tipikal ibu yang kepo banget sama anak Ustadz. Ketika bergaul itu saya tuh khawatir, saya juga nggak tahu ini baik atau tidak gitu ya, tapi banyak kekhawatiran gitu di diri saya ketika melihat anak-anak bergaul, sehingga saya tuh bikin pokoknya gimana caranya anak-anak mungkin kalau mau nongkrong nggak usah jauh-jauh, udah di sini depan rumah aja. saya kan di rumah punya kayak taman baca gitu Ustadz ya. Jadi saya kondisikan karena ada momen tertentu yang memang kecolongan gitu ya Ustadz ya. Ada waktu-waktu yang kok ini anak-anak kemana ya? Saya segini belum pulang gitu misalkan. Akhirnya saya buat, yuk kalau udah maghrib nunggu isya di rumah aja gitu. Saya bilang, kita mau ngapain kek? Kalian mau ngapain? Terserah. Mau ngobrol sama ibu? Boleh, saya bilang gitu. Nah itu, tapi tetap aja ada momen yang kecolongannya Ustadz. Kayak misalnya kayak handphone itu juga, saya itu cukup membatasi untuk handphone ya Ustadz untuk anak-anak. Mereka cukup main itu di hari Sabtu dan Minggu. Dan itu enggak saya kasih satu-satu Ustadz, karena anak saya 4 Ustadz ya. Jadi iya. Jadi saya nggak kasih satu-satu. Saya kasih satu, tapi gimana caranya silahkan. Kalau kamu mau main, bagi aja berdua. Karena yang besar itu kan 2 yang laki-laki Ustadz ya. Jadi 2 perempuan, 2 laki-laki. Itu tuh maksudnya karena saya sudah ikhtiar sejauh itu gitu ya Ustadz ya. Jadi sampai batasan mana saya harus membatasi pergaulan anak saya itu satu ya Ustadz ya. Kemudian yaitu karena kecolongan itu selalu ada aja gitu, dan itu bikin kaget Ustadz. Saya juga pernah tahu anaknya ada gitu, oh itu ternyata yang bikin kalimat tidak baik gitu. Ada kata tidak baik sehingga anak yang lainnya tuh penasaran mengucapkan Ustadz ya.
Saya sih berharapnya hanya sekedar penasaran ya Ustadz, udah nyoba ya udah gitu. Ya mungkin intinya tadi sampai batasan mana saya harus membatasi pergaulan anak saya gitu. Apakah saya harus udah stop, kamu jangan main sama itu gitu. Tapi itu juga saya khawatir seperti saya menjudge anak itu ya Ustadz, padahal belum tentu, mungkin juga anak saya mungkin salah satunya yang membawa itu, kan saya juga nggak pernah tahu gitu Ustadz. Ya mungkin itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, makasih Bunda ya. Ini bagaimana batasannya agar anak tidak terpengaruh secara lisan. Memang tadi kita disampaikan bahwa anak-anak itu usia di antara usia SD ya, 6 tahun sampai 13 tahun itu termasuk yang paling mudah, khususnya di kelas 3. Kelas 3 itu udah begitu apa ya, kalau secara psikologi itu dia lebih mudah menerima apa yang masuk atau stimulus yang masuk ke kepala dia itu paling mudah di kelas 3. Sampai-sampai kalau ibu ngelihat sekolah luar misalnya kayak Hexcoop tuh, itu belajar dari kelas 9, dari kelas 3. Enggak, bukan dari kelas 1. Kelas 1 sama 2 tuh kayak TK, Bu. Tapi kelas 3 itu baru tuh matematika apa segala macam tuh baru belajar. Karena disitulah anak mulai sudah agak lebih matang, maka dia lebih banyak ingin tahunya juga, nirunya luar biasa. Nah, saya sendiri ya tidak tahu persis misalnya batasan-batasan mana gitu. Tidak bolehnya anak bergaul. Yang jelas kalau misalnya umurnya, Bu, dia sendiri di umur usia yang di situ memang melampaui, yang misalnya di kelas 3 ya, kelas 6 semua di situ, ada yang SMP, lebih baik lah kalau misalnya dampaknya kita tahu lebih ke arah yang jelek daripada yang ke positifnya. Karena namanya anak-anak sekarang ya nongkrong-nongkrong ya, itu tadi bicara apa nih Bu, sebagai contoh ini kayak biasa bagi anak, anjir itu kayak biasa gitu. Mungkin ada yang nggak tahu juga, di anjir ikut-ikutan aja, anjir lo, anjir juga apa sih gitu. Nah, bisa saja kebawa sama dampak yang kena umurnya tadi. Nah, kalau memang yang sebaik itu, kalau bagi saya lebih baik dibatasi, karena secara usia memang berbeda. Khawatirnya apa? Ada anak yang merokok, bukan hanya batasan itu aja, atau katakanlah nauzubillah kalau lebih jauh gitu ya, kena obat dan sebagainya. Nah, itu kalau misalnya di umur. Bagaimana kalau misalnya yang sebaya? Nah, kalau sebaya biasanya saya begini, Bu, saya tidak melarang anak saya sekalipun. Anak itu tuh kadang-kadang bicara kotor. Cuman ketika dia bicara kotor di depan saya itu tadi, saya nggak segan-segan, seperti saya menyuruh anak saya sholat pertama kali. Awalnya memang, Bu, saya tegas. Kamu kalau nggak sholat, kamu nggak usah sekolah, kamu nggak usah mandi, kamu nggak usah apa-apa. Kalau perlu kamu nggak usah di rumah nih. Segitunya saya, Bu. Memang bahasanya kasar, tapi saya cukup waktu itu sebentar aja. Setelah itu anak saya jadi mudah. Pun begitu juga kalau dia misalnya, sampai hari ini saya tidak pernah mendengar anak saya ngomongnya yang kasar, yang jelek tadi gitu. Tapi kalau misalnya terlanjur misalnya dia ngomong tuh, saya agak tegas untuk urusan itu. Emaknya juga kadang kalau bilangin ke saya, habis ngomong apa? Dari mana itu? Sekali ya, Abi cuma cukup dengar itu, tapi nggak mau dengar lagi. Bu, saya memang kasar di sini, tapi boleh ditanya sama anak saya tuh main-main mulu bekerja sama anak saya habis itu. Jadi kalau misalnya saya nggak ada 1 hari aja dia susah. Abi kapan pulangnya gitu? Karena saya selalu main sama anak. Tapi saya tegas kalau urusan sholat, urusan tadi bahasa-bahasa gitu, saya nggak ada pembiaran. Kalau misalnya ibu ada bahasa, kalau bahasa orang dulu nih, saya cabai kamu kalau misalnya mau dicabai, dikasih cabai betul-betul, jangan gertak. Ya nggak apa-apa. Emang kalau dikasih cabai anak kita lalu sakit besok-besoknya? Enggak juga. Ada ketegasannya. Kalau ibunya misalnya kurang tegas, ayahnya nanti. Jangan dua-duanya tuh sama aja, udah lama biarin aja. Kayak gitu juga lah, cuman sekali-kali doang. Nah, gara-gara sekali itulah jadi 2 kali, jadi 3 kali. Pembiaran yang jangan. Bahwa dia bergaul, ya jangan-jangan bergaulnya baik, Bu, sama yang hafal 30 juz, pidato hafal juz amma duluan, sayang. Tapi kalau ada yang begitu, karena gini, anak kita kan kadang, kalau saya laki-laki ya, Bu, butuh main bola. Masa iya yang main bola itu kan macam-macam, Bu. Masa iya saya bilang habis nggak boleh main bolanya? Ya di bahasa main bola tuh namanya di apa kan? Kalau main bola di gor itu, waduh macam-macam tuh. Tapi insya Allah, Bu, sampai hari ini saya tidak dengar anak saya. Artinya saya bisa, mungkin Ustaz Ahmad juga punya ini saja, punya pengalaman bagaimana anak-anak itu supaya tidak terpengaruh.
dari bahasa-bahasa teman-teman sebayanya atau di sekolahnya atau di lingkungannya seperti itu Ustaz. Jawaban saya begitu ya, mungkin ketegasan sama kalau bicara misalnya usia ya lihat usianya dengan siapa dia bergaulnya. Kalau bisa bergaulnya sama teman-teman yang banyak tapi ya umurnya udah ini ya mendingan jangan, karena 1-2 orang pasti ada yang pengaruhnya walaupun misalnya yang 3-4-nya baik seperti itu. Syukur Bunda. Iya, Ustaz mungkin ada tambahan. Ya, Ibu apa yang Ibu lakukan sudah betul ya, sudah betul bahwa Allah pun menyuruh kita untuk berikhtiar dan kita harus sadar bahwa Allah juga ciptakan kejelekan, ada setan, ya, ada kebaikan, ya, ada malaikat dengan selalu menyuruh kebaikan. Itu sudah harus. Setelah Ibu lakukan dengan maksimal, maka tugas kita adalah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Fatawakkalu fa inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Bertawakallah kalian semuanya karena Allah suka pada orang yang bertawakal. Bertawakal adalah berusaha dengan ilmu seoptimal mungkin kita lakukan dan selanjutnya kita berpasrah diri kepada Allah. Ya Allah, kami ini banyak keterbatasan ya, Engkau Maha Kuasa, Engkau yang membolak-balikan hati dan sebagainya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jangan menjadi sombong nanti Bu, Ibu merasa mampu gitu. Nah itu sudah tidak boleh dulu ya. Serahkan kepada Allah bahwa kita ini punya keterbatasan. Jangan dikungkung juga anak kita Bu, ya terbiasa ya. Oleh karena itu betul, jadi dasarnya kita siapkan. Nanti suatu saat dia harus bergaul dengan semua lingkungan, mereka sudah terjaga. Jadi Ustaz bilang pada saat kita sudah mendasari ilmunya dengan baik, kita lepas, dia akan tahu batasan-batasannya. Jadi sekali lagi tetap semuanya setelah kita lakukan berpasrah diri, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu saja mungkin Bu ya. Saya memang seperti itu Bu, tidak mungkin bisa gitu ya. Apalagi kalau saya anaknya banyak juga tuh Bu, bagaimana memantaunya. Tapi kalau kita berpasrah, senantiasa berusujud Bu kepada anak orang lain juga berusujud, itu juga ciptaan Allah ya. Mungkin juga kalau dia melakukan itu, oh mungkin juga orang tuanya bukan salah anaknya, tapi bukan orang tuanya kurang memperhatikannya. Nah itu tetap harus bersujud kepada Allah sambil juga menjaga, kalau bisa kita ajak untuk kita berikan juga didikan yang baik. Mungkin dari saya gitu Bu ya. Itu. Juga ya jelas ya Bu. Nah, insyaallah Bu silakan ada Pertanyaan selanjutnya dari kelas yang lain. tentang sekolah mungkin Bu mewakili ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya kelas dari kelas 2A, 3A. Kelas 3A. Begini Ustaz, saya mau usul untuk Gak kasih kesempatan yang lain. Juga Iya. kenalin dulu deh, saya mamanya Raden dari kelas 3C. Masukkan aja Pak. Baik, alhamdulillah agenda pengajian silaturahmi kelas 3 hari ini telah berjalan dengan lancar. Terima kasih pada Ustadz Wahyudin sebagai narasumber yang telah memberikan materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kami semua, bagi saya selaku wali kelas dan bagi mama-mama sekalian selaku orang tua murid, dan juga Ustadz Ahmad. Terima kasih atas pengarahannya. Bahwasannya untuk membentuk karakter anak ini benar-benar kita butuh ekstra kerja keras yang effort yang luar biasa. Pertama kita harus ridho terhadap anak kita, walaupun ada mungkin sedikit kekecewaan, tapi ridho itu yang terbesar untuk melancarkan jalan anak kita gitu. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang kita sudah lakukan semaksimal mungkin. Dan juga kami di sekolah, segenap dewan guru, pimpinan telah berusaha semaksimal mungkin untuk membangun karakter anak
setiap harinya, dan kami pun minta bantuannya kepada mamah-mamah sekalian dan juga ayahanda di rumah untuk membantu mempertahankan karakter yang sudah dibentuk di sekolah, karena seringkali ketika libur panjang ini yang jadi suka lost. Pas masuk kembali, karakter yang sudah dibangun itu seringkali sedikit-sedikit hilang seperti itu. Kami mohon bantuannya pada mama-mama sekalian yang ada untuk membimbing anak-anak di rumah. Semoga anak-anak kita, murid-murid kita bisa tumbuh menjadi anak-anak solih, solihah yang berakhlak karimah dan juga generasi Islam. Baik, untuk doa penutup akan dibacakan doa oleh Ustadz Muhammad Wahyudin. Pada Ustadz Muhammad Wahyudin, persilahkan. Saya suka Bu, sebelum berdoa, satu saya sampaikan kembali poin dari semua itu adalah ini Bu, doa ya. Jangan pernah lupa doain anak kita sebagaimana kita tidak lupa mendoakan orang tua kita setiap hari, bahkan sehabis tiap-tiap sholat. Sepakat ya Bu ya? Insya Allah karakter anak kita seperti tadi Allah ubah, Allah tumbuhkan menjadi anak-anak yang terbaik, qurrata a'yun untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdal syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al auladana wa banatina ya Allah min ibadika salihin wa min ibadika syakirin wa min ibadika mukhlisin wa min ibadika sadiqin wa min ibadika muttaqin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih untuk mama-mama solihah, mama kelas 3 yang telah meluangkan waktunya hari ini untuk datang ke pengajian hari ini. Semoga segala langkahnya bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pemandu acara mohon maaf atas segala kekurangan untuk hari ini. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan 9 SDT Rahman. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا. كن أنت تزداد جمالا. لا 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 لا
لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني. سأكون أنا مثلي تماما، هذا أنا فقناعتي تكفيني، ذاك يقيني. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا. سأكون أنا من أرضى أنا، لن أسعى لا لرضاهم، وأكون أنا ما أهوى أنا، مالي وما لرضاهم. سأكون أنا من أرضى أنا، لن أسعى لا لرضاهم، وأكون أنا ما أهوى أنا، لن أرضى أنا برضاهم. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما